Halo sahabat Katolik, kembali lagi bersama saya Katarina Evu. Pada hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengar ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tuli berarti tidak bisa mendengarkan. Seorang tuli tidak bisa mendengarkan suara atau kata-kata. Ia tidak bisa memahami nilai atau pesan yang dibawa suara. Jika seorang tuli menjadi sembuh, maka ia akan mampu mendengarkan suara dan terbuka kemungkinan untuk mengerti isinya. Selanjutnya, dengan memahami pesan yang dibawa oleh suara, memungkinkan pula ia berbuat sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam arti tertentu, kita bisa digolongkan seorang tuli. Kita masuk dalam jajaran orang yang menutup telinga dan menolak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ajaran, perintah, dan larangan Tuhan kita abaikan. Kita cenderung mendengarkan dan menaati apa kata hati kita. Ujung-ujungnya kita tersesat, berjalan di jalan yang salah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan hari ini, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Orang yang tadinya tidak bisa mendengar, dibuatnya mendengar. Orang tuli dibuatnya mampu memahami dan menghayati sabda Tuhan. Mukjizat penyembuhan tersebut seharusnya terjadi juga atas kita. Biarkan Yesus membuka katup penutup telinga batin kita. Kita bukan hati kita pada sabda dan kehendaknya.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pahami dan hayati pesan-pesannya dengan demikian. Kita berjalan di jalan yang benar. Kita selamat. Semoga. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita hening sejenak untuk mengakhiri kegiatan kita. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu ini dan merenungkannya dalam hati kami. Kiranya apa yang kami renungkan ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.